warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Dwi. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang tekanan. Dan yang kali ini saya jelaskan itu adalah tekanan pada zat padat. Nah, kita langsung saja ke penjelasannya. Jadi, tekanan adalah gaya yang terjadi tiap satuan luas. Tekanan dapat dihitung menggunakan rumus P sama dengan F per A, di mana P itu adalah tekanan dengan satuan Newton per meter persegi atau PA, kemudian F itu adalah gaya dengan satuan Newton, dan A adalah luas bidang sentuh dengan satuan meter persegi. Untuk lebih memahami apa itu arti tekanan, perhatikan gambar yang saya buat di depan ini. Jadi saya membuat 3 benda dengan luas penampang yang berbeda. Jadi ini ada benda 1, benda 2, benda 3. Kemudian 3 benda ini akan saya tancapkan ke tanah. Kira-kira benda mana yang akan menancap paling dalam? Sudah tahu semua ya jawabannya? Tentu benda yang ketiga. Kenapa benda yang ketiga? Karena benda yang ketiga ini memiliki luas permukaan yang paling kecil dibandingkan benda 1 dan benda 2. Nah, jadi luas permukaan bidang sentuh itu sangat mempengaruhi terhadap besarnya tekanan. P maksimum atau tekanan maksimum jika luas penampangnya kecil. P minimum jika luas penampangnya bernilai besar. Jadi ini adalah hubungan luas penampang dengan besarnya tekanan. Baiklah, sekarang kita lanjut dengan contoh soal. Di sini saya sudah buat ada beberapa contoh soal. Soal yang pertama, sebuah benda memiliki luas permukaan 100 cm persegi dan diberi gaya sebesar 5 Newton. Berapa besar tekanan yang dikerjakan benda? Oke, yang pertama-tama kita data dulu. Yang diketahui adalah, yang pertama adalah luas penampang 100 cm persegi. Centimeter persegi harus kita rubah menjadi meter persegi. Untuk memudahkan dalam perhitungan, saya buat dalam bilangan berpangkat saja ya. Jadi yang 100 ini kita kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Kemudian gayanya F-nya sebesar 5 Newton. Yang ditanyakan adalah tekanan. Besar tekanan itu adalah P. Dan tadi kita punya persamaan atau rumus P itu adalah F per A. Maka F-nya kita masukkan 5 per A-nya 100 dikali 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4-nya saya pindahkan posisi menjadi pembilang, maka jadi 5 kali 10 pangkat 4 per 100. Nah, 100 ini artinya kan 10 pangkat 2. Jadi boleh kita tembak nih dengan yang 10 pangkat 4, maka yang di atas bersisa pangkat 2. Jadi 5 kali 10 pangkat 2 atau 500 dengan satuan Newton per meter persegi. Sedikit informasi, 1 Newton per meter persegi itu setara dengan 1 Pascal. Jadi kalau kalian mau menuliskan dengan 500 Pascal, ini juga artinya sama, gitu ya. Maka jawaban untuk soal nomor 1 adalah sebesar 500 Pascal. Kita lanjut soal yang kedua. Sebuah balok memiliki tekanan sebesar 5 kali 10 pangkat 2 Pascal dan gaya 10 kali 10 pangkat 4 Newton. Berapa luas permukaan balok tersebut? Jadi yang pertama diketahui adalah tekanan P 5 kali 10 pangkat 2 Pascal dan gaya sebesar 10 kali 10 pangkat 4 Newton. Yang ditanya adalah luas penampang atau A. Nah, kalau saya buat dalam sebuah rumus segitiga, maka persamaannya begini. Nah, F ini P dan A. Yang ditanyakan sekarang adalah A. Maka dari segitiga ini A itu rumusnya adalah F dibagi P. Kita masukkan angkanya F-nya 10 kali 10 pangkat 4 dibagi P-nya 5 kali 10 pangkat 2. Ini bisa kita tembak 2
2 ya, 10 bagi 5 2. Yang ini juga bisa ditembak nih, pangkatnya tersisa 2. Maka A sama dengan 2 dikali 10 pangkat 2. Jadi yang kita tembak cuma pangkatnya aja ya, 10-nya tetap ada, jadi 2 kali 10 pangkat 2 atau 200 dengan satuan meter persegi. Baiklah, sekarang kita lanjut soal nomor 3. Sebuah tabung dengan diameter 14 cm memiliki massa 7 kg. Jika gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan tekanan alas tabung. Jadi, ini tabung memiliki diameter 14 cm. Nah, memiliki massa 7 kg, jadi dia punya massa. Kalau sebuah tabung memiliki massa, berarti dia juga memiliki yang namanya gaya berat, di mana gaya berat ini rumusnya adalah M kali G. Bisa langsung kita hitung, M-nya tadi massanya, jadi di sini massanya adalah 7 kg, kemudian diameternya 14 cm. Gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi kita masukkan ke persamaan gaya berat, W sama dengan M kali G. M-nya 7, gravitasinya 10, maka di sini adalah 70 Newton. Untuk yang gaya berat ini sudah pernah dibahas di semester yang lalu ya. Nah, jadi ini langsung saja kita menghitung gaya berat. Kemudian kita punya diameter. Diameter ini, dengan diameter kita bisa menghitung jari-jari. Jari-jari adalah setengah dikali diameter. Jadi setengah dikali 14, maka jari-jarinya adalah 7 cm. Untuk apa kita menghitung jari-jari? Untuk gunanya menghitung luas penampang. Karena di soal ini tidak ada luas penampangnya. Jadi kita bisa menghitung nilai A dengan rumus Pi kali R kuadrat. Pi-nya yang kita gunakan 22/7 ya. Dikali jari-jarinya 7 kuadrat, berarti kan begini ya. Nah, maka 22 dikali 7 sama dengan 154 cm persegi. Satuannya masih cm persegi. Seperti soal yang pertama tadi, kalau cm persegi harus kita rubah menjadi meter persegi. Maka itu menjadi 154 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Dalam soal yang ini, nilai gaya berat itu dianggap sama dengan nilai gaya F yang diberikan. Jadi, W itu sama dengan F. Oke ya, maka kita bisa hitung P sama dengan F per A. Di mana F-nya tadi, karena sama dengan W, maka F-nya adalah 70 Newton. Dibagi A-nya 154 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Maka akan didapatkan hasil 0,45 dikali, nih 10 pangkat min 4-nya posisinya penyebut, kita pindah sebagai pemilang, maka jadi 10 pangkat 4. Satuannya Newton per meter persegi. Jadi ini tadi langkah-langkah menghitung tekanan jika tidak diketahui F dalam soal dan A dalam soal juga tidak ada. Yang pertama ini ya, kita hitung gaya berat, dan gaya berat adalah sama dengan F. Kemudian untuk menghitung luas penampang kita gunakan PR kuadrat. Kenapa menggunakan PR kuadrat? Karena di sini bidangnya berbentuk lingkaran. Jadi bendanya tabung, maka penampangnya berbentuk lingkaran. Karena itu A-nya kita hitung menggunakan rumus luas lingkaran, yaitu Pi R kuadrat. Nah, setelah dapat W dan A-nya, barulah kita bisa menghitung nilai tekanan. Baiklah, sekarang kita lanjut soal yang nomor 4. Sebuah mobil memiliki massa 500 kg dengan luas kontak masing-masing ban sebesar 25.000 cm persegi. Dengan permukaan jalan, tentukan besar tekanan yang bekerja pada jalan. Nah, sekarang kita punya diketahuinya massa 500 kg. Kemudian ini adalah luas kontak untuk masing-masing ban. Jadi satu ban itu memiliki A sebesar 25.000 cm persegi. Nah, ini kita rubah dulu jadikan meter persegi. Jadi 25.000 dikali 10 pangkat min 4 meter persegi. Ini untuk satu ban. Nah, karena ini bendanya adalah mobil, maka
yang satu ban ini harus kita kalikan dengan 4 dulu. Maka di sini ada A total 4 ban dikalikan dengan 25.000 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Kita dapatkan nilainya jadi 100.000 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Bisa kita sederhanakan, nih yang 10 pangkat min 4 kita tembak dengan 1, 2, 3, 4. Nolnya jadi hilang ya, jadi 10 meter persegi. Itu ya. Kemudian yang mau kita hitung tadi adalah tekanan. Kita punya persamaan tekanan P sama dengan F per A. Nah, seperti tadi F-nya belum ada nih di soal, maka F kita jabarkan M kali G per A total. Maka M-nya sebesar 500 dikali gravitasinya 10. Jadi sekalipun di soal tidak diketahui gravitasi, kita pakai gravitasi yang nilainya 10 meter per sekon kuadrat ya. Kemudian A totalnya ini tadi 10. Berarti ini bisa ditembak. Maka di sini adalah 500 Pascal. Jadi tekanan yang dialami oleh jalan karena akibat adanya mobil itu sebesar 500 Pascal. Ini adalah totalnya. Nah, kalau misalnya ditanya tekanan masing-masing mobil, P masing-masing, tinggal yang P total tadi kita bagi dengan 4 karena bannya ada 4 ya. Jadi 500 dibagi 4 hasilnya adalah 125 Pascal. Nah, jadi ini yang totalnya, yang ini adalah masing-masing bannya. Nah, sekarang kita lanjut soal yang nomor 5. Sebuah balok bermasa 40 kg berukuran 10 cm dikali 5 cm dikali 15 cm. Bila gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan tekanan minimum dan maksimum pada balok. Jadi di sini ada pertanyaan minimum dan maksimum. Di awal tadi saya sudah menjelaskan kalau tekanan akan jadi maksimum kalau luas penampangnya terkecil. Dan tekanan akan jadi tekanan akan jadi minimum kalau penampangnya ukurannya lebih besar. Nah, sekarang dari balok ini kita data dulu yang panjang, lebar, dan tingginya. Jadi di sini ada panjangnya 10 cm, lebar, kemudian ini ada tingginya 15 cm. Kita buat jadi 3 luas permukaan. Kita data di sini A1, kita buat 4 kali panjang dikali lebar, kemudian A2-nya panjang dikali tinggi, kemudian A3 adalah lebar dikali tinggi. Nah, kita masukkan angkanya supaya kita tahu nanti yang mana nilainya besar dan mana yang nilainya kecil. Panjangnya tadi 10 dikali lebarnya 5. Jadi di sini 50 cm persegi. Kemudian panjangnya lagi 10 dikali tingginya 15, 150 cm persegi. Kemudian yang A3 lebar dan tinggi, berarti 5 dikali 15 hasilnya 75 cm persegi. Nah, sudah kelihatan ini. Sekarang kita tentukan luas penampang mana yang akan kita gunakan untuk yang maksimum dan minimum. Tadi kita mulai dari yang minimum dulu. Tekanan minimum kalau penampangnya besar, berarti sudah terlihat ini adalah A2. Jadi A2 akan kita gunakan sebagai P minimum. Dan yang A1 akan kita gunakan sebagai P maksimum karena dia memiliki nilai paling kecil. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan. P minimum dulu yang kita hitung ya. P minimum berarti F per A yang besar. F-nya belum ada nih, jadi kita jabarkan M kali G per A besar. Masanya diketahui ini ada tadi 40 per A besarnya adalah ini 150. Jangan lupa ini masih cm persegi, wajib dulu kita rubah ke meter persegi, berarti dikali 10 pangkat min 4. Nih, kita bisa tembak yang ini gitu ya. Oh maaf, gravitasinya tadi ya, massa dikali gravitasi, massanya 40, gravitasinya 10. Nah, jadi ini 40 ya. Nah, sekarang 40 mau kita sederhanakan, atau ini saya tulis dulu di sini deh. 10 pangkat min 4 jadi 10 pangkat 4 per 15.
Nah, sekarang kita mau sederhanakan bilangannya. Yang ini kita bagi 5 jadi 8, ini bagi 5 jadi 3. Jadi sekarang sisa 8/3 kali 10 pangkat 4 dengan satuan Pascal. Mau dibagikan dalam bentuk desimal juga boleh, mau sampai sini dalam bentuk pecahan juga boleh ya, terserah kalian. Nah, lanjut kita ke tekanan maksimum. P maksimum itu berarti F per A kecil. Tentu saja F yang di sini itu nilainya sama dengan F yang tekanan minimum. Berarti kita tadi punya 40 dikali 10, langsung saya buat jadi 400 di sini ya. Kemudian A kecilnya adalah 50, jangan lupa jadikan meter, pangkatnya min 4. Nah, ini bisa ditembak. Jadi 40 dibagi 5 hasilnya 8, 10 pangkat min 4 jadi 10 pangkat 4 dengan satuan Pascal. Nah, jadi sudah kelihatan ya yang mana bernilai minimum, yang mana bernilai maksimum dengan syarat yang seperti tadi saya jelaskan. Nah, demikianlah contoh soal untuk tekanan zat padat. Ada 5 soal, semoga semuanya kalian bisa memahami. Semoga bermanfaat untuk kalian belajar di rumah dan semoga kalian sudah memahami semua yang saya jelaskan ya. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai bertemu lagi. Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.